Perkenalkan nama saya Ahmad Hidayat NPM 25.126.621 lokal 2D dosen pengampu Dr. Haj Martia Agustina STJIM pada ke-1 ingin menceritakan sedikit contoh-contoh istidlal penerapan dalam permasalahan fikih masalah talak. Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Kita bakal bongkar habis-habisan sebuah topik yang super menarik, di mana kita akan ngintip langsung gimana sih mekanika jurisprudensi Islam itu bekerja di belakang layar. Spesifiknya, kita akan bedah gimana seorang ulama ternama, Mustafa Al-Adawi, menggunakan metodologi ilmiah yang luar biasa ketat untuk menggali hukum-hukum kompleks seputar talak atau perceraian. Jadi ini bukan sekedar ngomongin daftar aturan ya, tapi tentang bagaimana tepatnya sebuah aturan itu dibuat, disaring, dan disahkan. Yuk kita mulai. Nah, buat rute perjalanan kita kali ini, kita punya 5 titik pemberhentian. Mulai dari dasar hukum dan istidlal, lanjut ke kasus khusus aturan talak, waktu sah untuk talak, perdebatan talak saat haid, sampai akhirnya kita bahas mengapa metodologi ini penting. Kita bakal bergerak secara runut, dari teori yang abstrak langsung masuk ke praktik nyata di lapangan. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, dasar hukum dan istidlal. Untuk benar-benar paham kesimpulan seorang ulama, kita harus tahu dulu alat presisi macam apa yang mereka pakai buat ngebangun hukum-hukum itu. Poin utamanya di sini adalah satu kata, istidlal. Istidlal ini bukan sekedar tebak-tebakan atau asal nyamot dalil loh. Ini tuh proses metodologis yang ketat banget. Ibaratnya, ulama seperti Mustafa Al-Adawi pakai istidlal ini sebagai filter super rapat buat nyaring argumen-argumen yang lemah. Kenapa harus se-ekstrim itu? Tujuannya murni buat ngehindarin yang namanya taklid, yaitu ngikutin pendapat orang secara buta tanpa tahu dasar hukum atau buktinya. Al-Adawi benar-benar nolak hal itu. Beliau bersikeras cuma mau bersandar sama Al-Quran, hadis yang 100% sahih, dan rekam jejak para sahabat Nabi. Benar-benar ketat kan? Lanjut ke bagian kedua, kasus khusus aturan talak. Sekarang kita coba terapin metodologi yang super presisi tadi ke dunia nyata, khususnya ke dalam hukum perceraian yang risikonya sangat tinggi. Nah, Al-Adawiyah ini mematok seluruh argumen hukumnya pada teks fundamental dari Al-Quran, spesifiknya surah At-Talaq ayat 1. Ayat ini bukan cuma sekedar anjuran moral teman-teman, tapi ini adalah syariat sekaligus perintah langsung. Inti dari ayat ini tuh jelas banget, kalau perceraian itu memang harus terjadi, tindakan manusianya harus benar-benar selaras dengan kerangka waktu ilahi. Maksudnya, harus dipastiin sang istri bisa ngejalanin masa idah atau masa tunggunya secara wajar, dan waktunya bisa dihitung dengan pasti. Nggak bisa sembarangan. Tapi tunggu dulu, satu sumber kuat pasti butuh pendamping yang sama kuatnya kan buat diterapin di lapangan? Nah, untuk mastiin akurasi yang tanpa celah, Al-Adawiyah masangin ayat Al-Quran tadi dengan hadis yang sangat terautentifikasi ini. Kisah Ibnu Umar ini bertindak sebagai presiden hukum yang luar biasa jelas. Al-Adawi pakai kekuatan rantai transmisi dari hadis ini, atau yang biasa kita sebut sanad, buat ngunci kepastian hukumnya. Dengan metode sanad al-hadis ini, kelihatan banget kalau beliau nggak mau menoleransi dalil yang cacat sedikit pun dalam ngebedah kasus perceraian. Harus 100% solid. Masuk ke bagian ketiga, waktu sah untuk talak. Di sini perubahannya makin menarik nih, karena kita bakal lihat gimana dua sumber historis tadi digabungin jadi satu prosedur hukum masa kini yang sangat spesifik. Dengan pakai metodologi ketatnya tadi, Al-Adawiyah ngebikin semacam peta kondisi yang isinya 4 langkah presisi buat sebuah talak sunnah yang valid. Coba deh perhatiin langkah kedua, belum digauli pada masa suci tersebut. Ini tuh krusial banget secara matematis dan biologis. Logikanya gini, kalau hubungan suami istri terjadi, kan ada potensi kehamilan yang nggak ketahuan ya. Nah, itu bakal ngacoin hitungan masa idah di langkah keempat nanti. Jadi, metodologi ini tuh secara brilian mastiin perpisahan cuma bisa terjadi pas masa tunggu istri benar-benar bisa dihitung dengan adil dan transparan. Nggak ada ruang buat kerancuan. Lalu kita sampai di bagian keempat, perdebatan talak saat haid. Kalau tadi semuanya kelihatan rapi, pertanyaannya sekarang, gimana kalau manusia melanggar aturan ketat ini? Disinilah muncul gesekan hukum yang cukup panas di kalangan ulama. Ini dia contoh nyata gimana beda metodologi bisa ngasilin kesimpulan yang benar-benar kontras. Di satu sisi ada ulama besar seperti Ibnu Qayyim yang berpendapat, karena menceraikan istri saat haid itu dilarang alias haram, ya otomatis tindakan itu batal demi hukum. Talaknya nggak dihitung sama sekali. Tapi Al-Adawi ngambil posisi yang beda. Beliau berdiri bareng jumhur ulama alias mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Argumen mereka,
Betul, menceraikan saat haid itu berdosa dan melanggar aturan waktu, tapi realitas hukum dari perceraiannya itu sendiri tetap sah dan diberlakukan penuh. Artinya, jatah talak sang suami tetap berkurang. Menarik banget kan? Anda mungkin mikir, kok bisa Al-Adawiyah pede banget tentang argumen ulama sekelas Ibnu Qayyim? Jawabannya balik lagi ke poin inti kita, istidlal. Al-Adawiyah menjaga konsistensi akademisnya secara total di sini. Beliau dengan tegas menyatakan kalau mereka yang ngebatalin talak itu sebenarnya punya penarikan dalil atau istidlal yang lemah. Menurutnya, mereka itu kekurangan bukti terautentikasi yang cukup kokoh untuk ngebatalin realitas hukum dari ucapan cerai yang udah keluar. Buat Al-Adawiyah, emosi atau logika manusia itu nggak boleh ngelewatin kekuatan teks dalil yang sahih. Titik. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima, mengapa metodologi ini penting. Kita udah ngebahas seabrek teori hukum dan perdebatan historis, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya untuk kehidupan kita. Kenapa sih kita harus peduli sama semua kekakuan akademis ini? Sistem yang super ketat ini ternyata bukan sekedar senam otak buat para cendekiawan teman-teman. Metodologi ini justru bertindak sebagai pelindung vital di tengah masyarakat kita. Aturan ini dirancang spesifik buat mencegah kemudaratan alias bahaya dan kerugian yang nggak perlu. Kita semua tahu perceraian itu momen yang luar biasa emosional dan bikin orang rentan. Kalau dibiarin tanpa aturan waktu yang jelas yang ditarik dari dalil yang solid, manusia bisa dengan gampang bertindak sewenang-wenang. Pendekatan ilmiah Al-Audawi ini secara efektif melucuti bias-bias manusiawi tadi dan memastikan keadilan itu ditegakkan murni pakai logika objektif yang stabil. Nah, pembahasan ini ninggalin satu pemikiran yang cukup mendalam buat kita renungin. Seringkali kan kita mikir kalau hukum agama itu sesuatu yang kaku banget. Tapi dari apa yang kita bedah soal metodologi Mustafa Al-Adawi hari ini, ternyata sains yang super ketat dan tanpa kompromi dalam menjaga teks masa lalu, pada kenyataannya mungkin justru merupakan alat paling ultimate buat ngebawa keadilan yang sejati buat kita di masa kini. Jadi menurut Anda, seberapa jauh sih objektivitas aturan masa lalu bisa nyelamatin kita dari keputusan emosional hari ini? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini dan teruslah semangat menggali ilmu.